Halo teman-teman, ini adalah jawaban live Instagram dari minggu lalu ya, yang belum terjawab. Kita live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam. Kalau sudah jam 9 lewat, yang belum terjawab akan dijawab di video-video seperti ini. Oke teman, mari kita mulai. Bapak Surwijoyo, kawan, WPOP pekerjaan bebas suami istri. SPT 2025 saya di pihak suami. Kenapa tidak ada L4? Istri ada L4 di Cortex. Oke, karena Bapak belum memilih PHMT di halaman induk ya. Jadi di halaman induk Bapak harus pilih PHMT. Pilih PHMT, masukin MPP istri. Barulah muncul lampiran 4 itu. Oke, thank you Pak Surwijoyo. Bapak Sen Daniel, kok sebaiknya saya pembetulan mandiri atau tunggu saat ditanya oleh AR? Jawaban saya boleh pembetulan mandiri sih. Boleh aja pembetulan mandiri kalau memang ada waktu ya, boleh. Thank you Pak Sen Daniel. Pak Sen Daniel, Ibu Fafa Johari, kok WP statusnya K3 semua sudah sama, tapi ada LB 800.000. Gimana ya? Jawabannya gampang ya. Ibu tinggal tambahkan penghasilan neto dalam negeri lainnya ya, supaya tidak lebih bayar. Thank you Pak Bu Fafa. Bu Papa Johari, Bapak Koh 25, malam kawan. Setelah isi SPT untuk cetak BPE sudah, tetapi cetak isian Cortex di menu mana? Oke, setahu saya Pak ya, BPE dapat, kemudian halaman induk dapat, tetapi yang lampiran nggak dapat. Oke, Ibu coba cek di bagian daftar ini, daftar SPT yang sudah dilapor. Di situ kan ada ini, ada tanda mata, ada tanda email, ada tanda lagi PDF. Nah, tanda PDF diklik. Nah, di situ akan mendapatkan data PDF. Dan kita belum tahu itu dapatnya apa. Karena sampai sekarang semua orang belum ada yang dapat. Gitu ya, kita nggak tahu apakah itu dapat semua formulir atau cuma halaman induk. Ya, jadi itu dicentang saja dan dinantikan. Mungkin masih bulan Mei baru dapat ya. Thank you Pak Ko 25. Bapak Ko 25, Bapak Investapa, malam kau mau tanya, sempat salah bayar kode, harusnya 420, salah menjadi 25.100. Apakah nanti laporan SPT jadi LB? Bisa iya, bisa enggak ya. Coba Bapak lihat SPT-nya nanti. Kalau SPT itu ternyata muncul nih, PPh 25 ini, kemudian Bapak kreditkan, kemudian jadi LB, maka Bapak tinggal hilangkan LB-nya dengan cara menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya supaya tidak LB. Ya, ubah menjadi kurang bayar, jadi KB. Thank you Pak Investapa, semoga terbantu. Bapak Investapa, Ibu Rience 88, malam kawan. Bagaimana kalau NIK belum dipadankan? Apakah bisa buat Cortex? Jawabannya bisa ya, langsung aja hajar ke Cortex, langsung aja daftar ke Cortex. Ataukah mesti ke kantor pajak? Nah, Ibu coba dulu masuk ke Cortex ya. Kalau Cortexnya gagal, nggak bisa masuk, barulah ke kantor pajak untuk ngecek langsung. Thank you Bu Rience. Rience 88, Bapak Eko Urban, malam kawan. Bagaimana dengan emas yang dilapor di TA sebagai logam mulia, tetapi sebagian besar berupa perhiasan dan telah terjual sebagian, tapi belum diubah. Oh, tadi sudah ya? Tadi sudah. Jadi intinya laporkanlah kondisi 2025 yang benar, sesuai kondisi Desember 2025. Nah, yang sudah dijual, ya sudah diakui dijual ya. Nah, diakui dijual bisa diakui langsung di 2025 jual semua atau mau diakui pembetulan SPT dijual sebagian-sebagian gitu. Tinggal dihitung aja berapa keuntungannya dan berapa ke pajaknya. Oke, thank you Pak Eko, semoga terbantu. Bapak Dedi Tamrin, kok dividen yang diinvestasikan selama 3 tahun dilaporkan atas nama PT atau orang pribadi? Jawabannya orang pribadi ya. PT itu sudah lepas tangan. Begitu PT kasih dividen, PT udah nggak ada urusan. Nah, sekarang di pribadinya ini yang investasi atas nama diri dia sendiri ya. Thank you Pak Dedi, semoga terbantu. Ibu Wiwit Fatma, kawan bedanya lapor MT dan PH di mana? Sama aja ya. PHMT adalah barang yang sama di SPT tahunan pajak ya. MTPH itu sama aja, satu formulir yang sama. Thank you Bu Wiwit. Pak Teddy Tamrin, Ibu Wiwi Fatma, Bapak FNC News, kok untuk daftar harta semua harus diisi lengkap ya? Menurut saya sih Pak ya, lebih lengkap lebih bagus. Ya, saya alirannya adalah lebih rinci, lebih lengkap, lebih bagus. Ada orang yang tidak suka rinci gitu, maunya digabung aja. Ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh juga. Nah, thank you Pak FNC News. Pak FNC News, Bapak Melki. Bapak Melki, kok tanya lagi di lampiran L1C daftar anggota keluarga yang jadi tanggungan tertulis nama istri dan anak satu. Sedangkan saya punya 2 anak.
Apakah harus diubah? Kalau diubah di bagian mana? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Cuekin aja. Bapak langsung aja. PTKP tetap diisi K2. Sedangkan yang namanya Family Tax Unit lah, DUK lah, cuekin aja, Pak. Nggak usah pusing. Itu banyak banyak errornya ya. Kalau Bapak mau ubah, Bapak bisa ubah di bagian profil, kemudian informasi umum, kemudian diganti di situ. Ada kategorinya. Thank you Pak Melki, semoga terbantu. Bapak Koh 2. Bapak Koh 2595, malam kawan. SPT induk, kalau saya klik ada bukti potong. SPT jadi lebih bayar, tapi nominalnya nol. Bolehkah saya klik tidak klik bukti potong? Jawabannya bukti potong harus diakui, Pak ya. Bukti potong kalau sudah benar maka tetap harus diakui. Kalau terjadi LB lebih bayar, maka Bapak tinggal hilangkan lebih bayarnya dengan menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Gitu. Cuman Bapak bilang nominal nol. Kalau nol berarti ini dong, nihil ya. Kalau nihil ya udah, nggak ada LB gitu. Kalau ada LB, maka Bapak tinggal tambahkan penghasilan neto dalam negeri lainnya supaya tidak LB. Thank you Pak Ko 25, semoga terbantu. 5. Ibu Wiwit Padma, maksudnya MT lapornya apa aja, PH lapornya apa aja. Sama Bu, sama. MT PH itu satu barang yang sama, satu formulir yang sama ya. Intinya adalah penggabungan penghasilan suami dan istri ya, khusus bagian tidak final. Thank you Bu Wiwit. Ibu Wiwit Padma. Bapak Yunarti Santoso, kok kita dapat warisan dari 2018. Cuma baru dibagi 2023 dan sudah kita masukkan di SPT 2023. Apakah perlu kita perbaikan dari 2018? Nggak usah, Bu. Langsung aja 2023, langsung 2025 aja. Kan sudah lapor nih. Intinya adalah kita lihat 2024. Kalau 2024 sudah lapor, ya udah 2024 lanjutin gitu. Kalau belum lapor, ya Bapak mau pembetulan, bolehlah gitu. Namun kalau Bapak Ibu merasa insecure gitu ya, nggak ragu-ragu gitu, mau pembetulan mundur 2022, 2021, 2020, boleh aja dilapor mundur ya. Maksimal lapor mundur menurut saya 2020 cukup, karena sudah melewati kadaluarsa pemeriksaan. Karena kita tulis sesuai tahun perolehan pas ortu kita meninggal. Ya, sudah oke sih, Bu. Bapak Yunarti Santoso. Bapak HLL, malamku. Saham peninggalan almarhum Papa yang tidak tahu nilai saat dibeli. Bagaimana lapor harga perolehan? Saham. Ini saham saham apa nih? Saham di bursa. Kalau saham di bursa pakai harga perolehan harga ini aja, harga pasar terbaru, Bu. Ya. Harga pasar terbaru aja yang menjadi patokan untuk nilai warisan, gitu ya. Thank you Bu HRS, semoga terbantu. Bapak Nanda, Ibu Nanda, kok kalau kita kerja sama instansi pemerintah, mereka tidak keluarin bukti potong gimana ya? Nah, jadi bukti potong itu dimintakan saja melalui email. Kalau sudah di email kan kita punya bukti ya bahwa gue udah minta nih pihak mereka yang nggak mau kasih, gitu kan? Jadi menurut gua sih tetap kita akui sebagai kredit pajak. Nanti nomor bukti potong ya tinggal diisi asal-asal aja gitu. Yang penting kan kita punya bukti nih. Kita punya bukti invoice-nya 100%, yang ditransfer ke gua cuma 97% contohnya gitu ya. Jadi ada pemotongan dong. Nah, mengenai nggak ada bukti potong, bukan salah gua, salahnya si pihak sana. Dan kita sudah membuktikan, kita sudah berusaha minta, mereka nggak mau kasih. Gitu ya. Thank you Bu Nanda, semoga terbantu. Bapak Pipit Nanda. Ibu Asio Maitido, izin tanya Pak, kalau anak usia 25 tahun dan belum kerja dan tidak punya NPWP, pertanyaannya PTKP-nya kategori K0 atau K1? Terima kasih. Maksudnya di pihak orang tuanya ya. Kalau pihak orang tuanya ya K1 gitu loh. Dia nggak punya NPWP, dia belum kerja, dia masih bergantung sama orang tuanya. Maka orang tuanya tetap K1 ya, bukan K0. Yang masih tanggungan mau gimana? Thank you Pak, Bu Asi, semoga terbantu. Bapak Ibu Asio Malvideo. Bapak Yunarti, mohon petunjuk kok. Oke, tadi sudah ya. Bapak FNC News, nomor akun, nama bank, keterangan harta PPS atau harta investasi PPS. Apa nih Pak FNC News? Terpotong nih Pak FNC. Ibu Nise, bagaimana menentukan nilai saat ini atas emas perhiasan yang campur-campur? Nah, kalau menurut saya Bu ya, yang namanya emas perhiasan campur-campur, nilai saat ini adalah sama dengan nilai perolehan. Samakan saja dengan harga perolehan. Nggak usah pusing. Bapak Joni, kok tanya, LM bukan Antam, tetapi Cukim. Harga kan jauh lebih murah.
harga dicatat di bawah 2,5 juta ya? Boleh, boleh Pak, boleh ya. Yang penting Bapak bisa menjelaskan ya. Kan ini barang bukan asli Antam nih. Jadi menurut saya harga pasarnya sekian gitu. Ya boleh, boleh. Silakan aja. Thank you Pak Joni, semoga terbantu. Ibu Nise 99, Bapak PT Joni. Bapak Supri Jantoli, kalau istri karyawan masuk laporan SPT suami, apakah istri lapor SPT juga? Jawabannya tidak ya. Kalau istri tidak punya NPWP, maka dia tidak usah lapor SPT. Sesimpel itu. Semua penghasilan dia dilapor di SPT suami. Nah, thank you Bu Supri, semoga terbantu. Bapak Supri Jantoli, dapat Bapak Deja 90, malam kawan, untuk dividen saham, kalau nilainya kecil, bagaimana cara reinvestasikan? Caranya sama aja. Mau kecil, mau gede, sama aja caranya ya. Kalau saya membayar saja, pajaknya bagaimana caranya? Nah, ini lebih bagus ya. Kalau Bapak bersedia bayar, balikan 10% nih PPh final. Caranya adalah Bapak buka Google atau YouTube, ada banyak tutorial cara membayar PPh dividen di era Cortex. Ada banyak tutorialnya ya, di menu unifikasi nanti. Thank you Pak Dejas, semoga terbantu. Pak Jas 90, Bapak Dedi, saya karyawan yang punya usaha. Apakah sebelum NPPN harus terlebih dahulu buat KLU dan sebelum KLU harus buat NIB dulu di OSS? Jawabannya betul. Jadi kita mesti update KLU, tapi ketika update KLU diminta OSS, kan kacau balau ya. Jadi saling lingkaran setan. Ya udah, nggak apa-apa Pak. Memang begitu. Memang harus dibikin OSS-nya, kemudian update KLU, kemudian minta NPPN. Gitu Pak. Thank you Pak Dedi, semoga terbantu. Bapak Dedi Amin, Bapak YRV, kok kalau 2025 bangun rumah, sampai sekarang belum selesai, berapa nilai rumah yang diinput di SPT? Nah, Ibu ikuti uang yang keluar. Uang yang keluar sudah berapa rupiah? Nah, itulah nilai rumah sementara yang Ibu laporkan. Ntar tahun depan tambah lagi kan uang keluar, nah itu lagi ditambahin lagi nilainya. Intinya ikuti arus uang, ikuti arus kas. Thank you Bu Yarvin. Bapak Kim, Bapak tes 1869, malam kawan. Saya lihat di Google Sheet. Oh, tadi sudah ya? Tadi sudah. tes 80, Bapak Melki, lampiran L2A untuk bunga deposito. Kalau tidak diisi, apakah boleh? Boleh-boleh aja sih, Pak. Tetapi kan maksud saya masih ada waktu nih. Masih ada waktu, bukannya terlalu mepet. Kalau Bapak bisa, tertiblah administrasi. Jangan kita menggampangkan, gitu ya. Jadi, laporlah sesuatu yang memang perlu dilapor, kalau Bapak memang punya datanya. Beda cerita kalau Bapak susah dapat datanya nih, nggak ada data nih, nggak dapat nih, pihak bank nggak mau kasih, ya udah nggak usah lapor. Tetapi kalau datanya jelas ada, bisa didapatkan, Bapak punya angkanya, ya udah input aja Pak. Gitu. Nggak ada ruginya tuh. Nah, jadi lebih tertib akan lebih bagus. Lebih mendekati yang benar akan lebih bagus. Thank you Pak Melki. Bapak IDPP, Bapak Bapak Lauer Kiara, di Cortez kalau klik posting itu muncul bukti potong yang tahun lalu nih, 2024. Memang gitu? Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak. Yang muncul itu 2025, bukan 2024. Padahal ini sedang buat konsep 2025. Kita timpa dan angka baru 2025. Yes, yes. Jadi yang 2025 harus masuk. Itu satu dulu nih ya. 2025 harus masuk. Yang 2024 coba dihapus. Bisa nggak dihapus? Nah, kalau nggak bisa dihapus ya udah hajar aja deh, diterima aja, kemudian diakui penghasilannya udah. Yang penting tidak LB aja. Thank you Pak Lawar Kiara. Lawan Tiara, Ibu Ibu Lucy Chen, kok kalau anak ada terima asuransi orang tua yang meninggal, bisakah dianggap wasiat atau apa? Nah, itu namanya klaim asuransi ya. Itu bukan wasiat, bukan warisan, tapi itu adalah klaim asuransi. Itu bebas pajak ya. Thank you Bu Lucy, semoga terbantu. Chen, Ibu Ibu Ernawati, malam kawan izin bertanya. Saya punya 2 rumah, tahun perolehannya 2011 dan 2022. Kalau saya laporkan di SPT 2025, apakah kena denda? Oke, apakah perlu pembetulan SPT tahun sebelumnya? Oke, boleh Pak, boleh. Boleh Bu, dibetulkan ya. Ibu betulkan, 2024 dibetulkan, 2023 betulkan, 2022 dibetulkan, muncul nih harta rumah yang kedua. 2021 dibetulkan, 2020 dibetulkan, yaitu muncul rumah yang pertama itu. Rumah yang pertama itu mungkin ya boleh dimintakan bebas pajak dengan alasan sudah kadaluarsa pemeriksaan. Yang 2023 ini mesti diakuin penghasilannya. Dari mana penghasilan beli rumah 2022 ini? Gitu ya. Menurut saya seperti itu sih Bu. Jadi mesti masukin rumahnya, kalau langsung ke 2025 mungkin terlalu banyak ya. Begitu. Kalau bisa sih pembetulan. Thank you Bu Ernawati, semoga Ibu terbantu. Ernawati 1329,
Bapak tes 18. Kolom 14C tidak ada, langsung lompat ke kolom 14D. Oh, harusnya ada sih. Coba dicek lagi Pak ya, coba diutak-atik. Harusnya lengkap sih. Bapak tes 1869. Bapak MMZ Fik, kok misal rekening karyawan 100% dipakai buat kas kecil PT. Apakah perlu menambah di rekening detail Bank Cortex? Nggak usah Pak, nggak usah. Barang atas nama kita, tapi bukan punya kita, itu kita nggak usah lapor. Ya, nanti akan dilapor di pihak PT-nya. Di PT dia lapor, diakui di dia sebagai barang milik dia dan jurnalnya juga di dia. Ya, kita nggak usah lapor walaupun nama kita ya, karena itu sesungguhnya bukan milik kita. Ingat, substance over form ya. Yang sebenarnya itulah yang diakui, bukan formulir yang diakui. Thank you Pak MMZ. Pak MZP, Bapak Bapak Sutari Charles, malam kok. Kalau MPP istri sudah nonaktif, bagaimana langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk memindahkan harta istri kepada suami? Oke, satu, semua harta 2024 itu ditambahkan ke SPT suami sekarang. Oke, ditambahkan lagi dengan penghasilan istri di 2025. Oke. Nah, harta bawaan 2024 tersebut di SPT suami juga dilapor sebagai penghasilan. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak strip lainnya. Gitu ya. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak senilai total harta istri di SPT 2024-nya istri. Gitu. Oke. Thank you Pak Sutarli Charles. Semoga terbantu. Sutarli Charles. Ibu Fani pribadi, malam Pak mau tanya, kalau ada deposito dari 2017 belum dicairin sampai tahun 2025. Oke, terus masalahnya apa Bu? Mohon maaf, terpotong nih. Ibu Fani pribadi. Ibu Lis 85, malam kok. Kalau suami istri punya MPWP, kalau MT untuk untuk SPT istri gimana lapornya kok? Oke, ini MT Bu ya. Ini MT ya, memilih terpisah ya. Kalau dia MT memilih terpisah, maka dilaporkan di SPT suami dan istri masing-masing di halaman induk harus memilih MT. Ya, di halaman induk memilih MT, masukin MPP pasangan dan kemudian input di lampiran 4 titik B ya. Lampiran 4 titik B masih diinput di situ. Untuk penghasilan suami dan istri nanti akan ada metode penggabungan khusus untuk penghasilan non final. Thank you Bu Lis, semoga terbantu. Bu Lis 85408. Kemudian Ibu Anggreni 11, malam kok suami istri wira swasta, masing-masing MPWP dan sekarang apakah lebih bagus gabung MPWP atau pisah ya? Kalau menurut saya digabung aja Bu. Jadi saya punya prinsip istri tidak perlu punya MPWP. Istri MPWP-nya dinonaktifkan saja atau dinonefektifkan saja atau perlu dihapus juga boleh. Semua penghasilannya gabung ke suami saja. Itu lebih gampang ya. Kalau istri hanya satu pemberi kerja, maka penghasilan dia bisa jadi PPh final malah. Thank you Bu Anggreni. Bu Anggreni 11. Ibu Fafa Johari. Kawan, WP statusnya K3, tetapi tidak memilih MT atau PH. Ada lebih bayar 800.000. Padahal semua sudah diisi semua. Oke, nggak apa-apa sih Bu Fafa ya. Kalau emang ada LB ya tinggal dihilangkan LB-nya dengan cara menambah penghasilan lainnya. Penghasilan dalam negeri lainnya ditambah-tambahin aja supaya LB itu berubah menjadi KB. Oke, thank you Bu Fafa, semoga terbantu. Bapak Tori Jimardi, kok kalau sudah lapor Cortex dan sudah disubmit, tetapi ada ketinggalan aset, apakah harus langsung perbaikan SPT? Iya, iya, iya. Silakan Pak, pembetulan sekarang ya. Ya, tidak mesti sekarang, cuman ya kalau memang sekarang ada waktu ya lapor pembetulan sekarang, jangan sampai lupa nanti ya, tiba-tiba sudah tahun depan aja gitu. Thank you Pak Tori, semoga terbantu. Bapak Toris Mardi. Bapak MMZ. Terus, misal kita pakai rekening karyawan untuk memasukkan jualan di marketplace, apakah boleh? Ya, jawabannya tidak boleh ya Pak ya. Jawabannya dalam praktek banyak begitu ya. Di lapangan banyak begitu. Cuman kalau tanya saya itu boleh atau nggak boleh ya jawabannya tidak boleh gitu. Karena marketplace atas nama karyawan. Ya, ya silakan dilakukan Pak ya. Silakan diproses dilakukan. Cuman ya masing-masing tahu resiko lah ya. Pak MZ, thank you sama teman-teman. Pak MZP. Mbak Ibu Mira 47, kok PK yang kita terbitkan 08, PM pengeluaran operasional atas PK tersebut kita kreditkan, bisakah? 08 itu apa ya? 08.
Kalau 08 itu adalah yang dibebaskan, saya rasa sih PM-nya nggak bisa ya. Saya rasa PM-nya nggak bisa dikreditkan ya. Kalau memang PK-nya itu yang dibebaskan. Saya agak lupa 08 itu apa. Kalau nggak salah kan dibebaskan ya. Berarti kan PM-nya nggak bisa dikreditkan. Thank you Bu Mira, semoga terbantu. Ibu Mira 4724. Ibu Mercing, malam Pak Awan. Kalau karyawan tapi tidak punya bukti potong, itu bagaimana? Dan di Cortex ada bukti potong tidak final, bagaimana? Eh, jadi untuk penghasilan karyawannya tidak ada bukti potong tidak apa-apa. Nanti dia tinggal tambahkan di bagian penghasilan dalam negeri lainnya. Oke. Kemudian muncul bukti potong. Nah, bukti potong yang muncul itu kalau memang dia benar maka diakui saja. Oke. Kemudian lihat SPT LB atau KB. Kalau SPT-nya LB maka tambahkan lagi angka di penghasilan neto dalam negeri lainnya sampai LB berubah jadi KB. Thank you Bu Melcin, semoga terbantu. Bu Melcing. Bapak RK Disease at Plants. Malam kawan, bagaimana cara lapor emas pada TA di data sebagai logam mulia, tetapi sebenarnya sebagian besar berupa perhiasan, dan sebagian juga sudah dijual, tapi belum diubah pada SPT. Oke, jadi kita fokus 2025 dulu ya. 2025, laporkan yang benar. Contohnya, lapornya itu bukan lagi berupa LM, tapi berupa mungkin emas perhiasan atau perhiasan non-emas ya. Ikuti yang benar untuk 2025. Kemudian terjadi selisih dong. Nah, selisih ini kan berarti ada penjualan. Nah, penjualan ini Bapak boleh pilih, mau langsung diakui full di 2025 atau mau diakui bertahap mundur ke belakang. Sesuai kondisi sebenarnya dan sesuai perhitungan pajaknya. Yang mana yang Bapak lebih bersedia. Oke, thank you Pak RK Dises, semoga terbantu. Bapak RK Dises at Plants. Bapak Johan jual beli properti, Pak Awan. Saya WPOP pekerja bebas. Terima bukti potong, pakai DPP-nya 50%. Oke, sudah ajukan NPPN tahun lalu. SPT 2025, penghasilan neto itu pakai norma 50% jadi LB 3,5 juta. Pakai norma 90% lebih bayar jadi 1.000 perak. Gimana baiknya? Oke. Jadi kembali kepada KLU, Pak. Kembali ke KLU. Kalau KLU Bapak itu 50%, maka tetap gunakan 50%. Oke? Nah, lebih bayar ini kalau Bapak mau hilangkan, Bapak boleh dengan menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke? Itu ya, paling ideal begitu, Pak ya. Jadi pekerja bebas tetap diakui 50%, ditambahkan dengan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Sampai dia KB, kurang bayar. Saya rasa itu lebih oke. Thank you Pak Johan, semoga terbantu. Pak Johan jual beli. Ibu Bapak Nanda, tadi sudah ya, yang mengenai bukti potong. Nanda Bapadal. Ibu Fani, mau tanya Pak, bunganya lumayan banyak karena digulungin terus selama 8 tahun sekarang. Kalau kita harus lapor dianggap kita ada penghasilan di tahun 2025. Ini mengenai apa nih Pak ya, Bu ya? Apakah asuransi? Kalau ini mengenai asuransi, kalau memang terlalu banyak menggulung, Ibu boleh pembetulan. Boleh pembetulan mundur 2024, 2023, 2022 gitu ya, sampai Ibu yang kira-kira bisa cocok dengan penghasilan di tahun tersebut. Jadi diplot sebagian-sebagian tiap tahun gitu. Oke, thank you Bu Fani, semoga terbantu. Fani pribadi. Ibu Yunarti Santoso, kalau uang tunai jumlahnya sampai miliaran, apakah petugas pajak tidak bisa cari-cari alasan untuk pemisahan WP-nya? Enggak juga sih, enggak juga. Santai aja Pak, uang tunai santai aja, mau banyak, mau sedikit, sama aja. Uangnya sudah terlapor di SPT. Mereka bisa minta lihat fisiknya tidak? Jawabannya nggak pernah terjadi ya. Nggak pernah terjadi orang pajak minta pembuktian atas harta. Nggak. Biasanya yang jadi masalah adalah kalau ketemu penghasilan yang belum dilapor. Ada harta yang belum dilapor. Itu jadi masalah. Gitu loh. Thank you Bu Yunarti, semoga terbantu. Bapak Yunarti Santoso. Bapak Jono Jojo. Selain yang diinput per bulan, apakah harus melampirkan omset per bulan? Tadi mengenai apa ya? Lupa saya. Kalau orang pribadi itu cukup dibayarnya Pak, cukup dibayar per bulan, tapi nggak usah dilapor per bulan. Cukup langsung SPT tahunan dilapornya. Oke, teman-teman sudah selesai. Kita jumpa lagi di live IG tiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa, semoga terbantu.